Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini nasihat kehidupan kembali lagi akan menceritakan kisah yang berjudul Menelisik Misteri Sabto Palon, Serat Darmo Gandul, dan Jati Diri Satrio Piningit, serta bagaimana agar kita dapat selamat dari zaman Kolobendu dan Kolotido, serta dapat menemukan keberadaan Satrio Piningit yang dicari dan ditunggu oleh segenap umat manusia. Sebelumnya, mari kita menelisik dan memahami misteri Sabto Palon. Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabto Palon, saya mengawali dengan mengkaji Serat Darmo Gandul dan ramalan Sabto Palon. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan, karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. Namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang, dan akhirnya pun dapat dirunut secara logika historis. Menarik memang di dalam mencari jawab tentang siapakah Sabto Palon, karena kata Sabto Palon Noyogenggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah pada tahun 1453 sampai 1478 tidak hanya dapat ditemui di dalam Serat Darmo Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan bait 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra, yaitu menguasai seluruh ajaran atau ngelmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa, berpedoman pada Trisula Weda, tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabto Palon dan Noyogenggong, menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba, raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda, para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabto Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyur, segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman Kolobendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Dan selanjutnya Serat Darmo Gandul. Memahami Serat Darmo Gandul dan karya-karya leluhur, kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki. Tiada maksud lain dari kami kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Dalam Serat Darmo Gandul ini, kami hanya ingin menyoroti ucapan-ucapan berikut ini, yaitu Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawa atau kehilangan Jawanya, ke Arab-Araban, hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip dan akidah yang kuat, tidak senang mengasuh Paduka. Kalau Paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa nama Manik Moyo itu, saya yang membuat
kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Dalam ucapan ini pula, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai manik maya atau hakikat Semar, hakikatul wujud yang maya, tidak tampak tetapi nyata keberadaannya sebagai utusan dan penasehat gaib bagi para satria di tanah Jawa, yang membuat kawah air panas di atas gunung maknanya menggerakkan roda pemerintahan, memutar pemikiran di atas struktur gunung agar kehidupan berjalan dengan aman dan damai. Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi, dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling, serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya dan jagat raya pada umumnya. Berikut ini ungkapan Sabdo Palon. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro mencolo putri, yang artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam kawruh Jawa dikenal adanya konsep minitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritualitas atau punokawan Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabdo artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Noyo artinya pandangan, Genggong artinya langgeng dan tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar yang telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati, yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati, juga waskito atau mengerti sakturunge winoro. Semua yang disabdokan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan,
tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada majikannya. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabtopalon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, Janggan Semarasanta, Ki Lurah Nayontoko, Betara Semar, Betara Ismoyo, Betara Iswara, Betara Samara, Sang Hyang Jagat Wungku, Sang Hyang Jatiwaseso, Saron Sari, Ki Lurah Bodronoyo, Punto Prasonto, Bojagati, Wong Boga Sampir, Sang Hyang Suryakanta, Lang-lang Jagat, Sah Hyang Purbo Jagat, Sang Mahayu Samesto, Dharma Sampurno, Dahyang Wirarto, Empu Dwi Jendro, Pedanda Sakti Wawurawuh, Tuan Semeru, dan lain-lain. Di dalam Serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabtopalon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabtopalon menyatakan kekecewaannya dengan sabdo-sabdo yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapannya. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabtopalon. Orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar dan salahnya. Dari ungkapan di atas, Sabtopalon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kawruh Jawa atau tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabtopalon tersebut yang merupakan sabdo prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandito. Ramalan Sabtopalon, kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji. Lawon yang artinya kain pembungkus mayam, Sabto yang artinya 7, Ngesti yang artinya tirakat, tolak broto, Sumaroh pemusatan indera, Aji yang artinya 1, maknanya setiap hari dalam 7 hari manusia mengalami masa mencekam, banyak musibah kematian di mana-mana. Manusia hanya bisa sumaroh pasrah kepada Gusti Ingkang Maha Tunggal. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin dipungkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari bait-bait di atas dapatlah kita memahami bahwa Sabtopalon menyatakan kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa, titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabtopalon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kahyangan, alam dewa-dewa, kembali sebagai wujud dewa Sang Hyang Ismoyo. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Jadi kesimpulannya, yang dikatakan putra Betara Indra oleh Joyoboyo, budak Angon oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu oleh Ronggo Warsito itu tidak
lain dan tidak bukan adalah Sabto Palon, yang sejatinya adalah Dahyang Nirarto Empu Dwi Jendra Pedanda Sakti Wawurawuh Tuan Semeru. Pertanyaannya sekarang adalah, ada di manakah beliau saat ini? Kalau dari tanda-tanda yang telah nampak dikatakan bahwa Sabto Palon telah datang, tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab secara vulgar. Persoalan ini sangat sensitif karena ini adalah wilayah para kesepuhan suci, waskito, makrifat, dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit. Sabto Palon yang telah menitis kepada seseorang itu yang jelas memiliki karakter 7 satrio seperti yang telah diungkapkan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, dan juga memiliki karakter putra Petro Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Dapatlah dikatakan bahwa putra Petara Indra Budak Angon Satrio Pinandito Sinsihan Wahyu seperti yang telah dikatakan oleh leluhur Nusantara di atas adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu sosok yang dikenal dengan nama Satrio Piningit. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat luas selama ini dalam memandang dan memahami istilah Satrio Piningit. Pemahamannya tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing orang. Satrio Piningit yang telah menjadi mitos selama perjalanan sejarah bangsa ini memunculkan misteri tersendiri. Ia merupakan perbendaharaan rahasia bumi dan langit yang teramat sulit ditembus oleh akal pikiran. Keberadaannya gaib namun nyata, bahkan para winasis waskito pun belum tentu mampu menembus aura misterinya, karena dalil yang berlaku seperti halnya dalam memandang Semar. Orang yang hatinya kotor dan masih diliputi dengan berbagai hawa nafsu akan sulit melihat Semar. Namun Semar dapat terlihat bagi orang-orang yang hatinya bersih atau suci dan melakoni tirakat atau tapaning ngaurip atau tasawuf hidup sepanjang hidupnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat menjumpainya. Semua akan terfilter secara alamiah, atau dengan bahasa lain, jika seseorang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat menjumpai Semar yang pada hakikatnya adalah pancaran cahaya ilahi itu sendiri. Walaupun tidak menjumpainya, namun daya-daya kehadirannya dapat dirasakan secara luas tanpa disadari. Fenomena ini dilambangkan dalam cerita pewayangan ketika Semar ngejawantah dan kemudian saatnya Semar membabar diri, maka pecahlah peperangan Baratayuda Jaya Binangun, perangnya kebaikan melawan keburukan. Di saat inilah kita di jagat Nusantara ini sedang memasuki dan menjalani fase tersebut. Hakikat Satrio Piningit adalah sosok seorang guru sejati, sosok guru yang tidak menyebarkan ajaran ataupun agama baru, namun menebar kasih ke atas seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku, maupun agama atau kepercayaan. Bukan sekedar sosok Satrio Piningit atau guru sejati yang harus kita cari, akan tetapi yang sangat hakiki adalah kebenaran sejati yang harus dicari atau ditembus di dalam dirinya. Maka dalam perjalanan tasawuf, hal ini dikenal dengan dalil man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, yang artinya kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal Tuhan. Barang siapa mengenali dirinya,
maka akan mengenal Tuhannya. Jika memang mendapatkan ridho dan hidayah Allah, maka beruntung jika dapat menjumpainya. Setidaknya inilah jawaban dari apa yang telah diungkapkan berkaitan dengan misteri Semarang Tembayat yang tertulis di dalam serat Musarar Joyoboyo. Telah tiba saatnya misteri Nusantara terkuak, sebuah kota baru di tengah hutan, tempat para ribuan santri menimba ilmu pengetahuan dan kesaktian. Di dalamnya berdiri kokoh sebuah masjid tiban, pusat peradaban dan rahmat untuk seluruh semesta alam. Dari semua referensi dan pendalaman pemahaman batin serta pengamatan, dapat kami gambarkan tentang sosok jati diri Satrio Piningit atau Ratu Adil yang saat ini banyak jadi pertanyaan banyak orang. Di antaranya, 1. Jati dirinya dia adalah seorang yang berjiwa muda, asli pribumi yang terlahir di tanah Jawa, yang memiliki tubuh yang perkasa dan berwawasan luas, memahami dan menguasai sejarah kehidupan manusia, dan mampu meluruskan sejarah, memiliki kerajaan dan singgasana yang dibangun bersama pasukannya, memiliki pasukan sakti mandraguna, pinayungan jimat Kalimusodo, memiliki kesetiaan, kejujuran dan amanah yang tinggi, berwawasan luas dan selalu menjunjung tinggi martabat para pemimpin sebelumnya, dan tidak pernah menghina, merendahkan atau menjelekkan, tidak memiliki jiwa pendendam, walau keberadaannya selalu difitnah, dijelekan, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Prinsipnya membalas keburukan dengan kebaikan, menjawab semua fitnahan dengan perbuatan dan karya nyata yang mulia. Jiwanya selalu mendidik, memiliki banyak cantrik dan santri, ribuan jumlahnya dari seluruh dunia, mencintai pertanian, perairan, peternakan, perikanan, menguasai banyak lahan dan pertanahan, membangun waduk-waduk dan menata bumi, membangun dan membuka jalan-jalan dan lahan pertanian, menggalakkan gerakan menanam penghijauan, menyelamatkan dan mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif, menyerukan Tirta Sanggajaya, membangun Tirta Kencana, menyerukan untuk memberi nama ribuan pulau-pulau yang belum memiliki nama dan memerintahkan untuk mendudukinya, menyerukan konsep tanah airku Indonesia yang digarap jangan hanya tanah darat tetapi juga air lautan, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Pernah menyerukan dan mengingatkan masyarakat Indonesia untuk kembali kepada jati diri dengan menghidupkan kembali lagu Indonesia Raya 3, stanza yang telah sejak lama bangsa ini melupakannya. Jadi itulah sekilas jati diri sosok Satrio Piningit, bukan hanya sekedar menyelamatkan negeri ini saja, tetapi sekaligus ikut berperan aktif menata kehidupan masyarakat dunia dengan slogan satu Tuhan, satu lahan, satu aturan, ajaran ilahi untuk semua, dan mengajarkan mindset international setting, international thinking, international solidarity, dan memiliki moto pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi secara perdamaian, zone of peace of demokrasi. Itulah yang menjadi landasan dasar sosok Satrio Piningit sebagai putra pribumi keturunan Jawa, yang menggambarkan beliau dibentuk dan dibekali dengan budi pekerti yang luhur, dengan jiwa kepemimpinan yang arif bijaksana, dengan membawa ajaran peradaban bangsa. Yang paling menonjol dan unik dalam mengambil alih wilayah tidaklah dengan suatu peperangan, jajahan, dan pertumpahan darah, tetapi
dengan memberikan suatu paham kebenaran dan konsep dalam berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya, maka akan dipastikan wilayah-wilayah yang sekarang di luar teritorial NKRI dengan sendirinya atas kemauan tanpa ada paksaan menggabungkan diri ke wilayah Nusantara, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. 2. Nama jati dirinya adalah sosok Satrio Piningit, pemegang panji gumilang. Panji bermakna bendera, tanda kebesaran atau kebanggaan, pedoman hidup, naungan atau perlindungan. Panji adalah gelar bangsawan di Jawa yang lebih tinggi daripada gelar Raden. Gumilang bermakna gemilang, cemerlang, kejayaan, keemasan, puncak kejayaan. 3. Gelar sebutan dirinya adalah sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Sejati, sosok ulama besar berjiwa negarawan yang memiliki gelar sebutan Syekh Abdussalam. Syekh yang artinya yang dituakan, jika dalam bahasa Jawanya disebut sesepuh atau diisep dipuh-puh, diisep ilmunya, dipuh-puh nasihatnya. Sepuh bukan berarti tua secara umur saja, tapi kedalaman ilmu dan kebijaksanaannya dalam memberikan tuntunan hidup kepada manusia. Namun ini juga mengingatkan dan menguatkan kita akan sosok Ratu Adil dengan gelar Satrio Pinandito, yang artinya seorang negarawan tetapi juga seorang ulama besar atau seorang Syekh Pinandito yang dituakan sinisihan wahyu, gudangnya ilmu ajaran ilahi. Sedangkan Abdussalam artinya hamba penyelamat, juru selamat, penyelamat negara, penyelamat umat, seorang yang berjiwa muda dan penuh semangat yang akan memimpin dunia. Beliau juga mempunyai sebutan sebagai guru batin, guru bahasa, guru bumi, guru bicara, dan guru besar, karena beliau sekarang sedang menempa, mendidik, dan membekali pengikutnya sebagai wakil untuk nantinya bersama-sama menata dunia. Jadi lengkaplah sudah nama gelar tersebut merupakan amanat kehidupan yang diemban. Hanya orang-orang terpilihlah dan pilihan yang memiliki kepribadian dan eksibilitas sebagai sosok yang disebut dengan Satrio Piningit. Dialah yang mampu melaksanakan semua tugas amanat kehidupan. Bersama dialah kehancuran peradaban bumi pertiwi bisa dihindarkan, karena kesejatiannya melambangkan seorang pemimpin atau khalifah, utusan di muka bumi ini yang merupakan representasi wakil dari Tuhan yang Maha Tunggal sebagai juru selamat, pembawa panji bendera kebesaran, zaman kejayaan, pelindung dan penaung semesta alam, pembawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatal lil alamin. Tetapi sayangnya manusia atau masyarakat kita tidak peka dan tidak mau melihat dengan kacamata kebenaran. Artinya dengan melihat dan mendengarkan secara langsung apa-apa yang aneh dan janggal yang ada di sekitar kita, sehingga hanya termakan kabar atau isu yang disebarkan oleh pasukan Kolobendu untuk menjauhkan Ratu Adil dari masyarakat. Jika demikian, maka kita semua akan semakin jauh dari zaman Kolosubo. Bagaimana agar kita dapat selamat dari zaman Kolobendu atau Kolotido dan dapat menjumpai atau merasakan zaman Kolosubo yang ditunggu semua manusia? Sudah nampak dengan jelas terang benderang pintu gerbang zaman Kolosebo atau zaman keemasan, zaman kejayaan. Maka segeralah ingat dan waspada untuk mengenal dan
memahami tanda di mana asma Allah yang 100 diajarkan untuk mengerti, di mana selama ini kita umat mengenal asma Allah yang 99 dan yang satu asma yang menjadi mutiara yang tersimpan di istana Ratu Adil. Maka kenalilah, carilah, karena itu menjadi kunci untuk memasuki gerbang Kolosebo. Di sana ada tempat ibadah yang besar dan keagungannya tidak berbeda dengan Masjidil Haram Baitullah dan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang oleh Imam Besar Masjidil Haram dinyatakan sebagai sebuah tempat wujud dari hakikat sebenarnya, Madinah yang sesungguhnya. Hadza hakikatul Madinah, yang menjadi pusat keberkahan penuh toleran dan damai, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka carilah keberadaannya, karena di sana menjadi pusat cahaya di atas cahaya atau nur ala nurin, dan menjadi sumber keberkahan hidup manusia. Tempat ini adalah tempat di mana jimat Kalimosodo menjadi pusaka dan kekuatan Sang Ratu Adil dalam menata kehidupan, dan hanya orang yang suci yang mampu menyentuhnya. Harus teteken ati suci, pepayung budi rahayu, linambaran laku prihatin, hamesu topo broto, cegah dahar kelawan nendro, hamemulyo jiwa rogo, yang artinya gerbang Kolosebo hanya bisa dimasuki oleh orang yang mau bersuci, berjamas, mensucikan diri, dan suka dengan laku prihatin, dengan tapa berata. Maka cari taulah di mana ada tempat untuk berjamas dengan air suci yang dicintai, atau bersuci dan membersihkan diri, dan bersedekah jamas dengan harta halal atau suci yang paling dicintai. Di sekitar Tirto Kencono yang memangku Mas Kumambang, yang dipayungi oleh sumpah Mahayu Semesta, atau ingsun datan mungkasi poso sakdurunge bisa nyediani sandang pangan kanggo urip wong sak jagat. Ingsun datan ambangun wisma sakdurunge bisa mujudke papan kanggo ngayomi wong sak jagat, yang artinya saya tidak akan berhenti berpuasa sebelum bisa menyiapkan pakaian dan makanan orang sejagat, dan saya tidak akan membuat rumah sebelum mewujudkan tempat yang bisa menaungi orang sejagat. Sebuah tempat di mana ada orang-orang mendarmakan atau mengabdikan hidupnya secara totalitas, ikhlas totalitas menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan yang menguasai jagat raya, Tuhan yang Maha Esa, hidup secara bersama-sama, berjamaah, bergotong royong, mengabdi menjadi kusuma negara. Maka carilah orang-orang ini dan hiduplah bersama menjadi barisan Sang Ratu Adil. Karenanya tidak mudah dan teramat berat, terkecuali bagi orang yang berpegang teguh kepada kesucian dan berbudi luhur. Keberanian, kekuatan, kejayaan, dan kedudukan akan hancur dengan kebijakan, kesabaran, dan kasih sayang. Satu menjadi 1000, berkembang memenuhi jagat raya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.